A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiminaz zanni. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari suuzon, buruk sangka. Inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu perbuatan dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian memata-matai atau melihat kekurangan orang lain. Wala yaktab, janganlah kalian gosip, menggunjing, menceritakan atau membuka aib orang lain. Ba'dukum, sebagian kalian, ba'dun, dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka di antara salah seorang kalian ayyakula lahma akhihi maitan, untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati, jadi bangkai. Fakaritumu, tentu kalian benci, jijik. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Allah menjelaskan di ayat 12 ini tentang larangan-larangan Allah. Ini jelas larangan-larangan Allah atau hukumnya haram kita melakukan hal seperti ini. Yang pertama yaitu larangan untuk suuzon, jadi berburuk sangka. Ya, ada husnuzon, baik sangka, ada suuzon, buruk sangka. Ini dilarang atau termasuk perbuatan dosa, buruk sangka, baik kepada istri, suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang lain. Tidak boleh suuzon. Ya, jadi harus mengedepankan husnuzon, berbaik sangka. Ya, jangan sampai kita suuzon, buruk sangka. Buruk sangka ini yang menyebabkan nanti akhirnya bukan hanya kepada makhluk, kepada Allah. Apa contoh orang buruk sangka kepada Allah? Putus asa atas takdir Allah. Kan ada orang ya, misalnya utangnya banyak, kalau usahanya selalu susah, ya, hidupnya susah, padahal dia rajin ke masjid, rajin ibadah, lalu dia ngomong begini, ini Allah tuh nggak adil sama gua, suuzon sama Allah. Itu orang yang maksiat tambah kaya, saya rajin ibadah tambah susah. Ini suuzon sama Allah, hati-hati nih. Ini bahaya banget di kalimat ini. Ya, ya, jadi suuzon kepada Allah lebih parah lagi daripada suuzon kepada makhluk Allah. Nggak sabaran. Nah, bentuk suuzon orang kepada Allah diantaranya bunuh diri. Ada kan orang bunuh diri gara-gara putus cinta, gara-gara susah, miskin, bangkrut, utang banyak, ya kan, bunuh diri, Pak. Banyak ini orang sekarang. Kalau dulu kan orang bunuh diri itu orang Jepang biasanya. Sekarang orang kita banyak bunuh diri, ya, karena malu, kan ditagih terus atau yang lainnya, sampai nah ini kan bagian dari suuzon, akhirnya putus asa, bunuh diri. Auzubillah. Jadi prasangka nggak boleh ya. Yang boleh itu husnuzon, berbaik sangka. Kenapa nggak boleh? Inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari zon, buruk sangka, itu adalah perbuatan dosa. Ayat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iyyakum wazan fa inna zanna aksabu wal hadis. Jauhilah kamu akan prasangka buruk, suuzon sama orang. Kenapa? Karena sesungguhnya suuzon itu adalah berita yang paling dusta. Ya, nggak boleh itu.
paling dusta adalah su'uzon, diawali dengan su'uzon. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yaktab ba'dukum ba'dha, larangan atau dilarang oleh Allah untuk menggunjing, ghibah, gosip, membicarakan aib orang lain. Ya, ini juga termasuk perbuatan dosa. Sampai-sampai Allah jelaskan di dalam ayat ini, orang yang gosip, ya, orang yang menggunjing, orang yang ghibah, itu disamakan dengan orang yang makan bangkai orang lain. Kita makan bangkai ikan aja udah jijik. Ini bangkai, ini orang mati dimakan. Nah itu dosanya begitu tuh. Saking besarnya dosa orang gosip. Ya, Pak Kori tubuh, kamu jijik nggak? Pasti dong, mereka jijik, nggak mau dong. Jadi ketika kita, nauzubillah, ketika orang itu gosip, maka dia sama aja makan bangkai orang lain, bahkan bangkainya makan. Ya Allah, saking besar dosa-dosanya orang yang ghibah, gosip. Biasa kerjaan bapak-bapak ya, kumpul di arisan, nunggu anak sekolah, itu sukanya gosip. Ya Pak. Kalau ibu-ibu kan sepak bola, yang mancing. Hati-hati ya gosip. Jadi perbuatan ini juga perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangan saling gosip, ya, atau ghibah. Apa bedanya ghibah dengan fitnah? Kalau fitnah itu berita bohong, jadi menceritakan sesuatu yang tidak dilakukannya, itu namanya fitnah. Itu juga dosa besar. Kalau ghibah benar, tapi diceritakan, kalau dia tahu dia benci, dia nggak senang kalau itu diceritain, itu ghibah. Makanya ada fitnah, ada ghibah, dua hal yang menceritakan, yang satu menceritakan yang bukan sebenarnya, itu adalah fitnah. Kalau ghibah menceritakan sebenarnya, tapi kalau dia tahu diceritakan, dia bencinya luar biasa, nggak senang. Itu namanya ghibah. Tetapi Pak, ghibah itu ada yang diperbolehkan. Sama juga dengan bohong, itu haram, nggak boleh. Tapi ada yang dibolehkan. Apa ghibah yang diperbolehkan? Satu, polisi, penegak hukum, jaksa, pengacara, ya, ustadz, orang yang curhat, ya, orang yang curhat kepada dia, yang ingin menyelesaikan masalahnya. Nah itu boleh tuh. Ya, masa ketika ditanya polisi atau jaksa atau hakim, kamu gimana tetanggamu itu? Maaf Pak, saya nggak boleh gosip, nggak boleh, enggak Pak. Harus justru untuk menegakkan hukum agar jelas, ya, harus diceritakan. Itu boleh Pak. Jadi bukan termasuk ghibah itu Pak. Ya, biasanya kalau ghibah itu orang-orang yang kumpul-kumpul, kemudian tidak ada maksud untuk hukum, lalu diceritakan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau penegakan hukum dibolehkan. Penegakan hukum itu boleh, polisi, ya, pengacara, kemudian jaksa, penuntut hukum atau hakim. Nah, itu boleh. Ya. Larangannya. Ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, wala apa ini tadi? Iyyakum wazzan fa inaz-zanna yakzu wal hadis wala tajassasu wala yaktab wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Nah, bahkan di hadis Nabi ini sampai lengkap. Ya, sampai lengkap. Misal, ya, janganlah kalian punya sifat suudzon. Karena suudzon itu adalah berita dusta. Janganlah kalian saling memata-matai. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan. Janganlah kalian saling menjatuhkan. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian berbuat makar. Jadilah kalian hamba Allah yang bersedia. Kunu ibadallah wa ikhwana. Ditutup hadis itu, jadilah kalian orang yang bersaudara. Ya kan? Nah, dalam hadis lain, la wala taqatu wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana wala hillu lil muslim ayyahjur akhu fawqa salasati ayyamin. Ini hadis dari Anas bin Malik. Janganlah kalian saling memutuskan persaudaraan. Janganlah kalian saling menjatuhkan. Janganlah kalian saling membenci.
janganlah kalian saling hasud mendengki, tapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi sampai lengkap penjelasan Rasulullah ketika membahas surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Pak ya. Ya, makanya hati-hati. Ya. Kemudian juga diceritakan oleh Rasulullah SAW dari Harisah ibnu Numan, bahwa Rasulullah bersabda, salasu lazimati li ummati, ada 3 hal yang memastikan bagi umatku. Ini sifat jelek, tiarah wal hasad wa su'uzzon. Faqala rajul, lalu bagaimana caranya ya Rasulullah kami bisa melenyapkan 3 sifat tadi kepada diri kami? Rasulullah SAW menjawab, ija hasadta fastaghfirillah, wa yazananta fala tuhaqqi, wa jatatoyarta fa'amdi. Apabila kalian punya sifat dengki, mohonlah ampunan Allah, istighfarlah. Apabila kalian punya sifat suuzon, janganlah kalian nyatakan, hanya dipendam aja dalam hati. Apabila kalian punya tiarah itu artinya putus asa. Putus asa itu ya orang yang pesimis dalam hidup. Nggak boleh, Pak. Orang pesimis tuh, pesimis, putus asa, akhirnya stres, depresi sampai bunuh diri kan? Itu ya. Apa? Teruskanlah niatmu, kuatkan niatmu. Nggak boleh ya. Jadi orang beriman itu mesti husnuzon, optimis, tidak pesimis, tidak sinis, tidak memponis, apalagi bau amis. Ya, itu. Ya, jadi harus husnuzon. Man satara aurata mukmin, bahkan mastahya ma'dudatan min qabriha. Siapa orang yang menutup aibnya orang mukmin, maka ia seakan-akan mendapatkan pahala sama dengan orang menghidupkan bayi yang hidup di kubur hidup-hidup dari kuburnya. Saking hebatnya pahala. Ya. Ini pentingnya kita menutupi aib saudara kita. Ya. Jangan sampai ya membuka aibnya. Jadi tajassatu wala tajassatu, janganlah memata-matai aib orang lain. Ini pernah kejadian, yaitu siapa? Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Yusuf alaihissalam itu kan dia difitnah sama saudaranya sendiri kan. Ya. Allah Akbar. Dalam hadis wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wala tadabaru. Janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kalian saling membenci, jangan saling kalian menjatuhkan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ya. Nah, ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu ghibah? Ghibah itulah zikruka akhaka bima yakrahu, yaitu jika apa yang kamu guncingkan, kamu gibahkan itu padanya, berarti dia telah mengupatnya. Jika mengguncingkan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah menghasutnya. Ya, begitu. Itu namanya gibah ya. Dan ini 2 hal yang tidak boleh ya, gibah, suuzon, atau memata-matai orang lain. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha sayang. Artinya kalau itu terjadi pada kita, perbanyaklah taubat. Ya, perbanyak taubat. Ya, itu enggak boleh. Kemudian juga ayat ini dijelaskan ketika Rasulullah SAW ya bersabda, memberikan nasihat kepada Fatimah binti Qais yang dilamar oleh Muawiyah bin Abdul Hajjam. Amma Muawiyatu fasukluk
Wa amma Abul Jahmi fala yadau asau an atiki. Adapun Muawiyah adalah seorang yang miskin, sedangkan Abu Jahm adalah seorang yang tidak pernah menunggang tongkatnya, artinya orang yang tidak pernah memukul istrinya. So, begitu ya. Nah. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, telah menciptakan kalian semua min zakarin, dari laki-laki yaitu Nabi Adam alaihissalam, wa unsa, dan perempuan yaitu Hawa, wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, li ta'arafu, agar kalian saling ta'aruf, saling kenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Ya, mari kita lihat apa sih tentang penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ayat 13 surah Al-Hujurat ini. Jadi Allah menceritakan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita dari kakek nenek kita, yaitu Adam dan Hawa. Ya, dari Adam dan Hawa. Jadi semuanya sama tuh. Bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa Cina, Jepang, Australia, semuanya dari satu kakek, satu nenek yang namanya Adam dan Hawa. Ya, Allah ciptakan Nabi Adam di surga. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa? Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami telah menjadikan kalian ini berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Ya, jadi banyak bangsa, banyak suku, kabilah-kabilah, bersuku-suku. Ya, di Indonesia aja udah ribuan suku. Apalagi kalau di seluruh dunia, negara aja udah ratusan negara kan. Ya, dari yang kulit putih, kulit kuning, kulit sawo mateng, sawo busuk, ya, macam-macam lah ya. Hitam legam, ya, cuma giginya doang yang putih kan, orang-orang Afrika itu kan. Itulah. Semuanya itu apa? Untuk apa? Kenapa Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku? Karena untuk li ta'arufu, untuk saling kenal. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum, fa inna silaturrahmi mahabbatun fil ahli, matrabatun fil mal, mansatun fil asar. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah nasab keturunan kalian untuk mempererat silaturahim, karena sesungguhnya silaturahim itu menanamkan rasa cinta, memperbanyak harta, dan memperpanjang usia. Dengan kita silaturahim, saling ta'aruf, saling kenal, lalu saling mencintai, saling mencintai. Seluruh manusia ini di dunia ini yang jumlahnya lebih dari 3 miliar, ya 5 miliar kira-kira begitu. Ya, yang paling mulia bukan orang yang paling banyak duitnya, yang paling mulia bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan paling orang yang terkenal. Yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, paling bertakwa. Inilah indahnya Islam. Coba kalau agama Hindu di India itu kan ada kasta-kasta, Pak. Jadi orang miskin, orang terbelakang itu udah paling rendah kastanya. Di sana itu kastanya sesuai dengan keturunan, sesuai dengan kekayaan, sesuai dengan pangkat. Jadi berpengaruh tuh, Pak. Jadi inilah, jadi dalam agama Islam itu tidak membedakan suku apapun, ya kan?
dari bangsa apapun, ya siapapun dia, yang paling mulia yang paling bertakwa, bukan orang yang paling banyak duitnya, ya, bukan yang paling banyak hartanya, jangan begitu. Jadi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Allah Akbar. Ya, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, "Fayarukum fil jahiliyah yarukum fil Islam idza faqihu." Orang-orang yang terhormat di kalian di masa jahiliyah adalah orang-orang yang terhormat di mata kalian. Ketika orang terhormat dengan Islam, itulah orang yang paling terhormat ketika dia mendalami Islam. Ya. Ayat ini juga diceritakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak memandang rupa kalian, bentuk fisik kalian, ya, pendek, tinggi, ya kan, gemuk, kurus, belok, sipit, ya kan, enggak dilihat oleh Allah. Tidak memandang, ya, yang apa namanya, hidungnya pesek, hidungnya mancung, enggak dilihat oleh Allah. Apalagi yang enggak dilihat oleh Allah, wa amwalikum, harta kalian. Enggak dilihat tuh mau kaya mau miskin. Walakin akan tetapi yanzuru, Allah melihat ila qulubikum wa amalikum, hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Coba ini jelas banget, tadi sini kita sering dengar kan. Masya Allah. Sebuah hadis juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Unzur fa innaka lasta bi khairin min ahmar wal aswad illa an tabdulha bi taqwa. Perhatikanlah, sungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu kulit merah, bukan kamu kulit hitam, bukan, karena kamu memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling bertakwa. Dalam hadis lain, al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang muslim itu bersaudara, tidak ada keutamaan seseorang bagi seorang yang lainnya kecuali dengan ketakwaannya. Ya. Ini sangat fair ayat ini, hadis juga. Jadi yang paling mulia itu bukan yang lain-lain kecuali orang yang paling bertakwa. Ya rahimakumullah, juga diceritakan dalam sebuah hadis panjang, langsung saja terjemahnya, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pada hari penaklukan kota Mekah, Rasulullah melakukan tawaf di Baitullah dengan mengendarai unta yang bernama Qaswa. Beliau mengusap rukun dengan tongkat yang dipegangnya. Beliau tidak menemukan ruangan bagi unta Qaswa dalam Masjidil Haram karena penuh sesak dengan manusia. Akhirnya beliau turun dari untanya dan menyerahkan untanya kepada seseorang yang membawanya keluar masjid, lalu mengistirahatkan di lembah tempat sa'i. Rasulullah berkhutbah kepada mereka di atas unta kendaraan itu, yang dulu dengan membaca alhamdulillah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah. Satu beliau bersabda, hai manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan dari kalian keaiban masa jahiliyah dan tradisinya yang selalu membanggakan orang tua. Manusia itu hanya dua macam, orang yang berbakti bertakwa lagi mulia di sisi Allah, dan orang yang durhaka celaka lagi hina di hadapan Allah. Kemudian Rasul membaca ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan seterusnya. Allah kemudian beliau mengucapkan istighfar, lalu beliau mengakhiri dengan mengucapkan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aku akhiri ucapan ini dengan meminta ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk kalian semua. Ini yang biasa kita ucapkan ketika khutbah Jumat kan. Nah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, inna ansabakum hajilastas bisabbatin ala ahadin. Sesungguhnya nasab kalian ini bukanlah sarana untuk merendahkan kalian siapapun.
Kamu adalah sebagian anak manusia, anak Adam, yang mempunyai martabat yang sama. Tidak bagi seorang keutamaan atas lainnya kecuali dengan agama dan takwanya. Cukuplah keburukan seseorang, dia menjadi orang yang tercela, kikir, lagi buruk kata-katanya. Ya, wa kafa birrajil ayyakuna biziyan bakhilan fahisan. Jadi orang dikatakan buruk adalah ketika itu akhlaknya tercela, kemudian pelit, bakhil, dan juga ucapannya buruk, ucapannya kotor, ucapannya kasar. Ya, ini dijelaskan dalam sebuah hadis. An-nasu li Adam wa Hawa. Manusia itu berasal dari Adam dan Hawa, mempunyai martabat yang sama. Sehingga Allah tidak menjadi kalian, tidak pula nasab kalian. Sesungguhnya yang paling mulia antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, khairun nas aqra'uhum wa atqahum lillahi azza wa jalla. Sebaiknya manusia adalah orang yang pandai baca Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling gencar memerintahkan kepada kebaikan, paling tekun melarang perbuatan munkar, serta paling gemar bersilaturahim. Jadi penjelasannya luar biasa nih. Jadi orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling rajin baca Quran, paling banyak untuk amar ma'ruf, dan paling tekun melarang perbuatan munkar, paling gemar silaturahim. Itu yang dimaksud dengan paling bertakwa. Jadi di antara kita yang paling bertakwa ini siapa? Adalah orang yang paling rajin baca Quran, paling banyak amar ma'ruf, dakwah, nahi munkar, yang paling gemar silaturahim. Itu yang ketiga. Masya Allah. Ini penjelasan orang yang paling bertakwa itu. Kemudian dari hadis lain, ma'ajaba Rasulullah sallam sayun minad dunya wal ajabatu lahudul qattu illa zu tuqan. Tidak seorang pun dari dunia ini dikagumi Rasulullah, tidak seorang pun dikagumi oleh Rasulullah kecuali orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Maha mengetahui, Maha mengenal, itu hampir sama sebenarnya. Alimun khabirun, Maha mengetahui lalu mengenal segala urusan kalian. Ya, Allah Maha tahu tentang siapa kalian. Ya kan? Allahu Akbar. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang-orang A'rab, orang Badui, Arab Badui. Orang di sini jelaskan Badui, Bani As'ad. Amanna, kami telah beriman. Qul, katakan oleh Muhammad kepada orang-orang Badui tadi, lam tu'minu, mereka belum beriman. Walakin qulu, akan tapi katakanlah hai Muhammad kepada mereka, aslamna, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imana, karena belum masuknya iman fi qulubikum, dalam hati kalian semua. Wa in tuti'u, jika kalian taat kepada Allah, wa in tuti'ullah, jika kalian taat kepada Allah, wa rasulah, dan taat berrasul, la yalizkum, tidak akan mengurangi min a'malikum syai'an, dari amal kalian sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika ada orang-orang kampung namanya Badui, Bani As'ad, lalu dia ngomong kepada Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Kata mereka nih, ya, amanna, kami telah beriman. Kemudian Allah menegur kepada Nabi Muhammad, hai Nabi Muhammad, katakan bahwa mereka itu belum beriman, tapi katakanlah kami Islam, aslamna. Apa bedanya iman dengan Islam? Ya, bedanya kalau Islam itu atau kalau lebih mudah begini dah. Dalam perintah Allah itu kan ada Muslim,
ada mukmin, ada muttaqin. Nih Allah perintahkan kita sholat. Misalnya, kalau muslim itu ibadah baru kewajiban, berat dia, terpaksa. Kalau mukmin ibadah sudah jadi kebutuhan, dia butuh dengan ibadah karena dia tahu hikmahnya, manfaatnya, butuh dia dengan sholat. Beda kan? Kalau kalimat wajib itu terpaksa berat, tapi kalau sudah butuh, dia sudah ya seperti butuh makan, butuh minum gitu ya. Yang paling tinggi muttaqin. Siapa dia? Perintah Allah sudah jadi kenikmatan, bukan hanya kewajiban, bukan hanya kebutuhan, tapi sebuah kenikmatan. Nah, kira-kira begitulah untuk membedakan muslim, mukmin, muttaqin. Kira-kira bapak ini kan punya istri ini, hubungan suami istri, kewajiban, kebutuhan, apa kenikmatan, Pak? Semuanya, Ustaz. Jangan semuanya, Pak. Nanti kan beda tuh, kayak begitulah. Perintah Allah tuh begitu. Ya, kalau kewajiban terpaksa. Kalau kebutuhan, ya kebutuhan kita butuh. Kalau kenikmatan, wah itu lebih tinggi lagi. Ibadah sholat misalnya. Kenapa Rasulullah tuh sholat tahajudnya lama? Berdiri, ruku, sujud sampai kakinya bengkak. Karena saking lamanya berdiri, ruku, sujud tahajudnya. Karena sudah menikmati ibadahnya dia. Sudah nikmat, jadi mengalahkan jasmaninya karena nikmat rohaninya. Saya yakin di sini juga Jawa banyak yang kakinya bengkak. Ya, kenapa? Habis tahajud Ustaz, wah hebat banget habis tahajud ya. Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah. Di sini juga dijelaskan, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Sa'ad bin Abu Waqqas bertanya, ya Rasulullah, engkau telah memberi fulan bin fulan, tapi engkau tidak menerima si fulan barang sedikit pun. Padahal seorang mukmin. Rasulullah mengatakan, bukankah dia seorang muslim? Saat ini mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Selalu dijawab oleh Rasulullah, bukankah dia seorang muslim? Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku akan benar-benar memberi bagian kepada banyak laki-laki. Aku tinggalkan seorang yang lebih aku sukai daripada mereka tanpa memberi sesuatu pun, karena aku khawatir kelak nanti Allah akan menyeret mereka ke dalam neraka dengan muka-mukanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, hal ini menunjukkan iman itu lebih tinggi kedudukannya daripada Islam ya. Ya, artinya lebih ya. Jadi ayat ini jamaah rahimakumullah, ini kan orang Baduy, orang kampung, orang terbelakang. Ini ayat ini bukan menunjukkan munafik, bukan, tapi baru muslim. Jadi dia baru tingkatannya muslim, bukan iman. Kalau iman itu telah masuk ke dalam hatinya, meresap dalam dirinya. Puncaknya adalah hakikatnya dia semakin dekat dengan Allah. Jadi aslamna, kami Islam. Kenapa? Wala maidul iman fi qulubihim. Jadi belum masuk keimanan ke dalam hati mereka. Jadi mereka baru muslim, baru bersyahadat. Jadi orang baru bersyahadat mu'allaf, baru muslim, belum mukmin. Ya, belum masuk imannya ke dalam hatinya, belum meresap imannya. Ya, begitulah kira-kira ya. Ya kan di sini kalimatnya katakanlah aslamna, begitu. Wa in tuti'u, dan jika kalian menepati iman kepada Allah wa rasulah, dan kepada rasulnya Allah, la yalizkum, Allah tidak akan mengurangi pahala min a'malikum, dari amal-amal kalian, tidak mengurangi pahala syai'an sedikit pun. Allah tidak akan mengurangi, jamaah rahimakumullah. Ya, Allah tidak akan mengurangi, tidak pernah Allah. Bahkan dalam hadis lain, dalam hadis orang iman, orang mukmin, jangankan dia berbuat, baru niat saja dapat pahala. Contoh, bapak ini malam-malam niat tahajud, lalu karena sekarang subuhnya jam 4 ya, jam 4 berapa tadi? Iya, akhirnya kan gak bangun tahajud, karena subuh itu udah dapat pahala tahajud, walaupun bapak nggak tahajud. Ya, makanya niatul mumin khairin min amal, niat orang beriman lebih baik dari amalnya.
Niat kan mau sedekah, lupa bawa duit. Niatnya dapat pahala, Pak. Indah kan, dapat pahala. Tapi kalau sudah diamalkan, pahalanya lebih banyak lagi. Pahalanya lebih banyak, bisa 10, bisa 700, bisa lebih daripada itu. Itu kalau sudah diamalkan. Beda dengan niat berdik, niat jelek. Misalnya niat pulang dari ngaji, gua pengen tukar sendal gua jelek nih, ya. Karena saya udah ngalamin berapa kali itu, Pak, hilang sendal. Yang lagi parahnya lagi khutbah Idul Fitri, sendal baru dipakai. Iya, hilang tuh, nyeker. Bagusnya bawa mobil kan, masih mending kalau bawa motor nyeker, Ustaz. Daripada kita ngambil sendal orang lain, kita nyeker, ya. Pernah pengalaman itu, ya Allah, ya Rabbal. Karena dia dengan khutbahnya gitu, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Yang buruk ditinggalin, yang baik, wah sendal baru nih Ustaz nih, nggak mau tahu Ustaz siapa yang bagus kan. Sendal dari Haji Rusmana masih baru sekali pakai langsung hilang. Pernah kejadian itu, Pak, khutbah, ya Allah. Masya Allah. Nah, itu artinya niat amal buruk, niat berbuat buruk nggak dicatat dosa. Ketika melakukan baru dicatatnya 1, Pak. Kita niat berbuat buruk, nggak dilakukan, nggak dapat dosa. Tapi kalau dilakukan dapat 1 dosa, bukan 10. Kalau kebaikan kan 10 lebih, bahkan 700, bahkan Allah Maha tahu, Allah yudhaifu liman yasha. Itulah Allah sayang banget dengan kita. Niat berbuat baik dapat pahala, dilakukan minimal 10 pahala. Niat berbuat buruk tidak dapat dosa, dilakukan hanya 1 dosa. Bukan 10 dosa, 1, Pak. Saking sayangnya Allah dengan kita, ya. Wa in tuti'u, jika kalian beriman, bertakwa, taat kepada Allah wa Rasulah dan Rasulnya Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu, mengurangi sedikit pun amalmu. Allah nggak pernah mengurangi sedikit. Bahkan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha pengampun kepada orang yang bertaubat, Maha penyayang kepada orang-orang beriman. Itu. Kemudian ayat 15. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina amanu, yang mereka adalah orang-orang beriman billah, kepada Allah, wa rasulih, kepada Rasulnya Allah. Summa, kemudian, lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu dalam imannya. Wajahadu, mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusim, dan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar dalam keimanan mereka. Apa maksud ayat ini? Jadi Allah menjelaskan siapa sih orang beriman itu, siapa sih yang sempurna imannya, yaitu dijelaskan oleh Allah langsung, yaitu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul, sumalam yartabu, kemudian dia tidak ragu, tidak bimbang dengan keimanannya, tulus, ikhlas, teguh, kuat imannya, tidak pernah ragu. Itulah orang yang beriman. Bismillah. Wajahadu, mereka berjihad. Bukti iman itu mereka berjihad bersungguh-sungguh. Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, jalan Allah. Mereka berjihad. Mereka berjihad dengan hartanya dan dirinya, ya kan? Harta dan dirinya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan ayat ini dalam sebuah hadis Abu Sa'id. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mu'minuna fid dunya ala salasati ajja'in, alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, walladzina ya'manuna an-nas ala amwalihim wa anfusihim
summal ladzina idza asrafu ala ta'amin wa taraku lillah azza wa jalla. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang mukmin di dunia ini ada 3 golongan, 3 macam. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu dengan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Yang kedua, orang mukmin itu adalah orang yang dipercaya oleh orang lain terhadap harta dan jiwa mereka. Dipercaya oleh orang lain terhadap harta dan jiwa mereka. Itu orang mukmin yang kedua. Orang mukmin yang ketiga adalah orang mukmin yang tamak, ya, orang yang tamak ya terhadap sesuatu, dia meninggalkannya karena Allah. Ya, tamak dengan hartanya tapi dia meninggalkannya karena Allah. Ya, meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya. Ya, itulah. Ya, jadi tamak dia enggak ragu, enggak apa namanya. Dia rakus dengan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 tingkatan iman. Kemudian ayat selanjutnya, ayat innallaha bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Yamununa alaikum, yamununa alaika, maaf, yamununa alaika, yamununa alaika. Mereka telah memberikan kebaikan kepadamu ya Muhammad. An aslamu, karena mereka masuk Islam. Qul, katakanlah ya Muhammad, la tamunnu, janganlah kalian merasa berjasa alayya, kepadaku, islamakum, atas keislaman kalian. Balillah, tetapi Allah lah sebenarnya yang mundu, yang berjasa alaikum, atas kalian, an hadakum, karena dialah yang berikan hidayah kepada kalian, iman, kepada iman kalian. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi di ayat yang ke-17 Al-Hujurat ini Allah menjelaskan ya bahwa yang memberikan kebaikan kepadamu bukan karena mereka itu masuk Islam, bukan karena keislaman mereka, ya, bukan karena keislaman mereka. Jadi bukan karena jasanya mereka, bukan. Ini orang-orang masuk Islam nih, bukan karena hebatnya orang itu masuk Islam, bukan. Karena apa? Berjasa kepada Nabi Muhammad, bukan. Tapi katakanlah, la tamunu alayya, janganlah kalian merasa berjasa kepadaku ya dengan kalian masuk Islam, bukan. Tapi Allah lah yang berjasa kepada kalian. Kenapa? Karena Allah yang memberikan nikmat dengan hidayah petunjuk kepada mereka. Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis dalam perang Hunain, Rasulullah bersabda, ya masalah Ansor, wahai kelompok Ansor, alam ajidkum dullatan fahadakumullah bi wa kuntum mutafarriqina fa'allamakumullah bi wa alatan fagnakumullah bi kullama qala syai'an qalu Allah wa rasulah amun. Hai golongan Ansor, bukan aku jumpai kalian dalam keadaan sesat. Allah memberikan kalian hidayah petunjuknya melaluiku, dan kalian dalam keadaan berpecah belah. Lalu Allah satukan kalian dengan melalui aku. Dalam kalian ini hidup dalam keadaan miskin, pun Allah jadikan kalian berkecukupan melalui aku. Setiap kalimat yang diucapkan Rasulullah dijawab oleh mereka, hanya Allah dan Rasulnya kami beriman. Ya, jadi ayat yang menunjukkan dulu orang-orang Baduy itu bahwa dia masuk Islam karena jasanya, bukan, tapi karena Allah yang berjasa, Allah yang memberikan hidayah. Makanya kita selalu memuji Allah, alhamdulillah. Ya, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang yang benar-benar beriman. Ya. Jadi kata ayat ini kan, yamunnu alaikum
an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Jadi Allah yang memberikan petunjuk agar mereka masuk Islam, agar mereka mendapatkan hidayah untuk iman. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Yang terakhir ayat 18. Innallaha, sungguhnya Allah, ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Jadi Allah Maha tahu apa yang terjadi di langit, di bumi. Yang gaib aja tahu, apalagi yang zahir. Yang gaib itu artinya yang tersembunyi, yang gaib. Semua yang gaib Allah tahu. Allah yang menciptakan makhluknya, malaikat, manusia, jin, semuanya Allah tahu. Yang di langit dan ada yang di bumi. Yang di langit kan malaikat-malaikat kan, yang di bumi ya manusia, jin, ya makhluk-makhluk lain, Allah tahu. Ya, makanya ini ayat ini menanamkan keyakinan yang mantap kepada kita bahwa Allah Maha tahu apa yang terjadi di langit dan yang terjadi di bumi. Wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, jadi kita banyak nih mengambil ibrah, pelajaran dari ayat-ayat Al-Hujurat ini. Yang pertama, larangan untuk suudzon. Yang kedua, larangan untuk ghibah, gosip, ya, karena sama dengan memakan bangkai orang lain. Kemudian jadilah orang yang bertakwa. Allah telah ciptakan manusia ini berbangsa dan bersuku-suku, ya, agar kita ini agar saling kenal mengenal. Yang paling mulia dari seluruh makhluk adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian kisah tentang orang-orang Baduy itu belum beriman, tapi dia adalah Islam, ya, belum beriman tapi baru Islam. Makanya Allah lah yang memberikan hidayah, petunjuk orang masuk Islam, bukan karena jasanya seseorang, bukan, tapi karena Allah memberikan nikmat. Karena Allah Maha mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Insya Allah minggu depan surah Qaf, ya, surah Qaf. Ya, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan surat Al-Hujurat. Allah bisawab. Insya Allah besok